Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaitan Tai Chi, deepening dan broadening. Dan kali ini dengan tulisan saya di majalah Manager Scope tentang mendidik budi pekerti melalui hidup momen demi momen. Ini adalah edisi bulan ini, toh. Sekarang bulan Oktober, ya. Alkisah ada seorang samurai setengah bayah. Dia bertanya pada guru Zen mengerti mengenai surga dan neraka, gitu. Karena dia kan samurai nggak berapa ngerti, toh. Lalu gurunya mengajak, udah beginilah, kamu berdiri di sebelah gentong besar, gentong air, dah, dan disuruh memandang airnya itu. Nanti kamu ketemu jawabannya di situ. Pada saat dia memperhatikan itu, lalu kepalanya dipegang sama gurunya, diblebeskan ke air. Wah, dia kan meronta. Setelah itu, setelah beberapa lama dikeluarkan kan. Nah, lalu ditanya, gimana rasanya tadi? Waduh, guru gelagapan. Nah, sekarang di mana? Seger. Nah, itu pada waktu gelagapan itu, itulah neraka. Pada waktu seger keluar dari air, itu surga tuh. Nirwana, ya kan? Nah, inilah uniknya orang-orang Zen di dalam mengajar agama, tidak menggunakan cara-cara konvensional. Dia tidak langsung bercerita tentang kitab, ayat-ayat, atau ikut upacara, tapi diajar yang demikian. Nah, ini disebut koan itu, ya. Dan mereka mengajar dipakai untuk ada berbagai cerita-cerita begini yang dipakai untuk mengajar orang itu tentang arti beragama itu, ya. Nah, lalu satu contoh lain itu ada apa wiharanya baru kedatangan pesiarah dan kotornya minta ampun, toh. Muridnya disuruh tuh bersihin tuh. Nah, dia kan bawa alat-alat pembersih, toh, masuk ke ruangan itu, toilet yang kosong. Aduh, dia kaget itu. Lalu berhenti itu. Setelah itu gurunya datang mendorongnya masuk lagi, tangannya diblebeskan ke toilet, disuruh membersihkan, toh. Nah, lalu setelah bersih itu lalu dia berkata, ini kamu gimana? Kamu ada, tanganmu ada pembersih, di depannya ada kotoran. Ngapain lah kamu masih apa diem aja, bengong aja. Kalau kamu masuk dengan alat pembersih ruangannya bersih, ya memang nggak ada gunanya kamu di sini, ya toh. Kalau kamu masuk WC-nya kotor, tapi kamu nggak punya alat pembersih, ya kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang sudah ada komplit, ya kerjakan aja. Action itu. Ya, kisah ini saya baca di sebuah artikel, ya, tentang atau buku lupa saya, tentang pengalaman seorang Jerman yang pergi berlatih berlatih Zen di Jepang itu. Dia bayar mahal-mahal dan sampai di sana dia disuruh begitu. Ya, toh. Ya. Jadi hakikat beragama adalah transformasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena bisa mengubah keadaan yang kurang baik, bisa menjadi baik.
Nah, itulah yang disebut mentalitas dasar. Basic mentality yang dikenal dalam sebagai Kaizen itu. Jadi Kaizennya intinya baru nanti TQC-nya sebagai buah dari Kaizen. Nah, Kaizen ini penting ya. Banyak orang mengajarkan teknis manajemen tanpa Kaizen ya ketika menghadapi kerjaannya begitu. Kalau ditanya ini apa sulit, wah dia ini sulit. Seharusnya kalau dikasih ide, nih ada masalah, saya mau begini. Oke, pimpinan mau memilih yang mana? Saya punya alternatif ini. Jadi dia sudah basic mentality manajemen itu ya begitu, bukan top down yang diperintah dari atas ya, baru bergerak. Nah, karena itu kita melihat di kuil atau di tempat Zen Center itu, wah, kesibukannya luar biasa. Ada yang ngepel, ada yang di dapur, ada yang ngecat tembok, ada yang memperbaiki genteng bocor, di WC apa segala macam ya. Lalu mengambil air dari sungai di bawah sana, bawa ke masukkan ke gentong air kan, enggak. Dan kalau tercecer, dia itu timbul perasaan baru, bukan dengan ceramah, tapi aduh, kasihan betul itu si air itu ya. Udah berpisah dengan habitatnya dan lalu tidak ada berguna tapi sia-sia tuh ya. Jadi kemungkinan apa muncullah apa semangat itu ya. Pengalaman saya juga pada waktu meninjau ke sana atau ikut praktek mengikuti mereka itu pagi-pagi ya kita disuruh begitu membersihkan hanya ada upacara ngikutin kegiatan rutin sebentar. Setelah itu ya kita semua kerja aja ya. Bahkan pada waktu makan kita juga nggak boleh langsung nyendok apa makan itu mau makanan terus makan itu nambah lagi apa enggak, kita ada seperangkat alat-alat lalu disusun dengan rapi dan diikat dengan baik. Nah, lalu makannya itu dibuka ikatannya itu dan lalu dengan tata krama apa itu mangkok piringnya itu dipisah-pisah dan lalu kita mulai ada apa pemimpin situ yang mengantarkan makanan dan kita diminta mengambil yang menurut kita sepenuhnya ya karena pada akhirnya pada makanan itu harus habis, nggak boleh dikembalikan sisa ya toh. Nggak jadi ambil yang menurut kamu perlu dan makan habis itu dan setelah itu peralatannya dicuci lagi dengan teh yang dipanaskan ya toh. Itulah cara makan pun dibikin seremoni ya toh. Jadi Zen Center di Jepang bukan untuk membaca, menghafal, mengulas kitab suci, lalu ikut upacara, ya toh, ritual, bertele-tele nggak ada itu, semua serba tak begitu ya. Nah, karena mereka punya target yaitu mereka tahu rute membentuk sumber daya manusia itu dengan memperhatikan pikiran, karena pikiran itu akan berubah menjadi perkataan, perbuatan, lalu kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter kamu. Dan itulah yang akan menentukan masa depanmu itu. Ya, mereka tidak kenal pinter itu dengan IQ, kenal IQ. IQ itu apa itu? Mereka tidak ngerti. Tapi ya terpaksa seringkali harus apa mengikuti itu karena dia belajar dari barat. Karena pada prinsipnya
pintar itu adalah mendengar, melihat, masukkan dalam hati siang dan malam. Nah, itulah pintar, ya. Tidak seperti angka IQ, ya. IQ tinggi, tapi kalau kupingnya nggak dipakai, matanya nggak digunakan, tidak dimasukkan dalam hati, hanya on off aja setiap hari, ya juga mana bisa ya jadi pintar, ya. Nah itulah menurut saya yang menarik untuk yang bagi kita itu, ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh memulai pengembangan dari pembangunan dari pengembangan apa sumber daya manusia, ya. Karena menurut Konfusius dikatakan ketika dia merenung, belajar tidak pernah jemu, mengajar orang lain tidak pernah capek itu, ya. Jadi Konfusius sudah mengajarkan begitu sebagai dasar untuk belajar seumur hidup, ya kan, bukan sampai mendapatkan ijazah. Jadi kita ini ribut karena yang dia pentingkan adalah ijazah, ya toh, ya, sehingga timbul masalah asli atau tidak asli yang sekarang ribut bertele-tele. Jadi orang-orang zaman dulu nggak begitu, ya. Nah itulah makanya pada saat Kaisar di Jepang, eh, setelah Perang Dunia Kedua Jepang kalah, maka dia ngumpulin stafnya, mengatakan bahwa masih ada berapa guru, karena guru itulah yang bisa membentuk basic mentality, sehingga mentality dasar itu lalu tertanam fondasinya. Nah ini saya nggak melihat apa, eh, ini dipahami itu. Hmm? Karena hanya guru yang bisa merubah atau menanamkan basic mentality itu. Karena itu penghormatan pada guru itu besar sekali, ya. Dan dari situ terjadi etos kerja, gitu ya. So, quality menjadi penting, ya. Anda baca sendiri ini semua pelan-pelan, ya. Silahkan di-download, ya. Itu edisi Oktober 2025, ya. Nah, karena itulah muncul eh, pengertian bahwa guru menurunkan ilmunya dengan metode teladan. Walk the talk, talk the walk. Bukan melalui apa membaca, ya. Tapi walk the talk, talk the walk, ya. Belajar antri lebih penting dari matematika, ya. Bahkan ada pemain sepak bola setelah kalah, dia tidak langsung kembali ke ruang ganti pakaian. Dia membersihkan dulu lapangan olahraganya, lapangan sepak bolanya, lalu tribun-tribunnya itu. Setelah bersih, dia baru apa kembali ke ruang ganti. Ganti apa? Ganti pakaian, dah. Jadi lalu di sana juga di Jepang itu tabungan orang tua tidak banyak digunakan untuk berobat, sehingga ada kelebihan dana di bagian asuransi itu, toh. BPJS-nya itu bukan rugi, tapi malah menyimpan uang banyak yang bisa diinvest kemana-mana. Ada yang di dalam, ya, Jepang, di tempat-tempat peristirahatan, sehingga bisa dipakai untuk istirahat. Bahkan saya lihat di sini ada yang satu tempat apa industrial estate yang membentuk apa mempunyai bagian itu menyewakan tempatnya untuk investasi, sehingga orang dari Jepang itu yang tua-tua itu bisa terbang ke sini untuk me- apa eh, ya hidup di sini, ya. Apa merubah apa situasi dan melihat negara-negara baru, tapi tetap hidupnya tiap hari, ya,
latihannya begitu-begitu aja, ya toh. Membersihkan ruangan, ya toh. Terus itu begitu, ya. Nah, karena itu cara mengajar agama seperti ini disebut transmisi di luar kitab, langsung menunjam ke mengubah pikiran. Ya, di dalam cerita tadi itu kan dia ketika ditanya tentang apa itu neraka dan surga, itu tidak diajarin ayat, tapi disuruh memandang air di dalam kolba, kepalanya diblesek gitu tuh. Nah, baru diajarin itulah neraka dan itulah surga tuh. Jadi ini omong saya terus terang ngomongkan ini gampang, tapi kenyataannya menurut pengalaman saya tidak segampang itu. Dan satu hari saya sudah naik mobil mau pergi, lalu ragu-ragu tadi mandi, motor heaternya sudah dipanasin belum? Sudah dimatiin belum? Saya cek, ternyata masih on. Nah, kalau saya diamkan kan rumahnya bisa kebakaran, kan? Ya. Dan juga ada suatu pengalaman dari seorang penceramah manajemen tentang etos kerja. Dia datang agak telah apa mepet dan lari langsung ke ruang sidang dan lalu naik di mm, apa panggung untuk bicara. Tapi mendadak dia turun lagi lari. Kemana aku? Pak, aduh saya tadi lupa apa mobil saya benar-benar sudah terkunci belum pada waktu saya. Apakah saya menekan benar apa remote control itu atau nggak benar? Ya, jadi begitulah. Makanya basic mentality itu menjadi penting. Ya, bukan bukan ilmu panjang-panjang buku tebal-tebal dianalisa apa. Bukan basic mentality harus diajarkan dulu di sekolah manajemen. Ya, kita akhirnya disuruh ini di sekarang ini dan kita sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang.